Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis pembiayaan, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Hawa Dinda Putri, Nur Isna Fauziah Latif, dan Desi Ardiana Putri untuk menjelaskan tentang produk-produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah, yang meliputi yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. Yang ketiga, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa. Yang keempat, pembiayaan berdasarkan prinsip jasa. Yang pertama, pembiayaan prinsip bagi hasil. Pembiayaan bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Jenis aktiva produktif pada bank syariah dialokasikan dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, di antaranya pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Selanjutnya adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana tersebut pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana berdasarkan porsi modal awal masing-masing. Untuk aplikasinya adalah pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor. Sisi bagi hasil dan resiko ini menguntungkan dan tidak membebani karena pola kerjasama dijalani dengan sistem kemitraan, serta yang terpenting adalah berdasarkan produktivitas nyata, bukan asumsi atau spekulasi. Untuk skema pembiayaan prinsip bagi hasil, yang pertama adalah skema mudharabah. Jadi dalam skema ini, nasabah menitipkan dana kepada bank dalam bentuk deposito dan kemudian bank mengelola dana tersebut untuk disalurkan kembali pada masyarakat yang memerlukan dana usaha. Kemudian bank memberikan hasil keuntungan nisbah kepada nasabah pemberi modal tersebut. Dan untuk skema musyarakah, dalam skema ini nasabah dan bank memberikan dana pembiayaan musyarakah kepada pengelola usaha sebagai modal usaha. Kemudian untuk keuntungan pendapatan menggunakan nisbah bagi hasil untuk para pemberi modal sesuai dengan kesepakatan awal. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dapat dibagi seperti mudharabah, salam, dan istisna. Adapun pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang diberikan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati. Pengaplikasiannya yaitu pembiayaan investasi modal barang, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor. Selanjutnya ke salam. Salam merupakan jual beli barang dengan cara pemisahan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Adapun pengaplikasiannya yaitu pembiayaan sektor pertanian dan produk manufaktur. Yang selanjutnya yaitu akad istisna. Akad istisna menurut Fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan penjual. Nah, adapun skemanya seperti pada gambar yang tercantum. Adapun skema salam seperti gambar, yaitu pemilik lahan menyewa jasa dan memberikan modal kepada seorang petani untuk merawat dan menanami lahan pertanian tersebut. Kemudian jika sudah panen lahannya, maka petani tersebut memberikan sebagian hasil panen yang telah disepakati antara kedua belah pihak
dengan pemindahan hak milik. Adapun ijarah memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu ijarah yang berkaitan dengan sewa jasa, yakni memperkerjakan jasa seseorang dengan upah tertentu sebagai imbalan jasa yang disewa. Yang kedua yaitu ijarah yang berkaitan dengan sewa aset atau properti, yakni memindahkan hak pakai atas suatu aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Berikut adalah skema pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa. Dan selanjutnya pembiayaan dengan prinsip jasa. Pada pembiayaan dengan prinsip jasa yang pertama ada wakalah. Wakalah adalah akad pemberi wewenang atau kuasa dari lembaga atau seseorang atau sebagai pemberi mandat kepada pihak lain, yaitu dari bank, untuk mewakilkannya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diwakilkan harus tetap mengatasnamakan pemberi kuasa. Dalam hal ini, bank dan nasabah harus cakap hukum. Yang kedua ada kafalah. Kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat memberi syarat pada nasabah penempatan dana untuk fasilitas sebagai jaminan. Atas dana tersebut, bank dapat menggunakan prinsip wadiah dan bank dapat imbal atas jasa tersebut. Yang ketiga ada short, jual beli valuta asing. Jual beli mata uang tidak sejenis penyerahannya, dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu atau transaksi spot. Jenis layanan berdasarkan transaksi spot adalah kedai, komoro, dan spot. Bank syariah tidak melayani transaksi forward, swap, dan option yang dalam transaksinya diterapkan hedging karena penyerahannya pada masa yang akan datang akan mengandung spekulasi. Yang keempat ada hedge. Hedge adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan pada waktu tertentu dengan tanpa adanya tambahan serta dapat dilakukan secara angsuran dan sekaligus bank juga dapat meminta jaminan kepada nasabah. Yang kelima yaitu ada RAN. RAN adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya atau gadai dengan tujuan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan mendesak atau dana talangan. Akad yang digunakan adalah kos jual ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank serta penyerahan barang jaminan agar dikelola dan disimpan dengan baik. Yang keenam ada hiwalah. Hiwalah adalah transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa tersebut. Bank akan melakukan penelitian terhadap nasabah atas kemampuan nasabah untuk membayar kembali dan kebenaran transaksi atas pemindahan piutang dengan yang berhutang. Yang ketujuh ada ijarah. Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan. Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah perbankan termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila